Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang eksternalitas dan public goods. Barang publik. Barang publik atau public goods adalah barang-barang yang tidak memiliki sifat eksklusibilitas maupun sifat bersaing. Jadi, siapa saja bebas menggunakan barang ini dan tidak mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contohnya adalah udara, cahaya matahari, jalan raya, dan lain-lain. Berikut adalah sifat barang publik. Yang pertama, non-rivalry, yang berarti konsumsi suatu barang tidak mengurangi peluang orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut dengan manfaat yang sama. Yang kedua adalah non-excludable, yang berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dan dalam konteks pasar, baik mereka yang membayar maupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Berikut beberapa contoh barang publik yang penting. Yang pertama, pertahanan nasional. Keamanan suatu negara penting untuk menghalau setiap serangan dari luar. Para ekonom yang selalu mengajurkan cakupan pemerintah yang sekecil mungkin juga sependapat bahwa pertahanan nasional adalah barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, riset pengetahuan dasar. Jika seseorang menemukan sebuah formulasi atau teorema baru, maka pengetahuan dasar itu akan segera menyebar ke masyarakat dan siapa saja bisa memanfaatkannya. Yang terakhir, pengentasan kemiskinan. Banyak program pemerintah yang khusus dirancang untuk membantu penduduk miskin. Sistem kesejahteraan dinamakan bantuan temporer bagi keluarga miskin diberikan kepada sebagian keluarga yang berpenghasilan rendah. Begitu juga dengan program bantuan pangan murah yang untuk mengurangi beban biaya penyediaan pangan bagi keluarga miskin. Selanjutnya, sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama atau common resources adalah barang-barang yang tidak memiliki sifat eksklusibilitas namun memiliki sifat bersaing. Contohnya, air, cadangan minyak bawah tanah, ikan di lautan, dan satwa liar lainnya. Selanjutnya adalah eksternalitas. Menurut N.G.R.G. Menkew, eksternalitas adalah dampak yang timbul karena tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindakan tersebut. Dengan adanya eksternalitas, maka kepentingan masyarakat atas hasil-hasil suatu pasar tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pembeli dan penjual, melainkan juga kesejahteraan pihak-pihak lain. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisien timbul karena salah satu dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya efisien yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah ada 3 faktor penyebab timbulnya eksternalitas. Yang pertama, keberadaan barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Yang kedua, ketidaksempurnaan pasar. Eksternalitas bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna atau imperfect market, seperti pada kasus monopoli atau penjual tunggal. Yang ketiga adalah kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik. Selanjutnya adalah macam eksternalitas. Eksternalitas produksi yang positif dan negatif. Eksternalitas positif dari produksi, barang-barang yang dihasilkan dalam produksi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada ongkos yang harus ditanggung oleh masyarakat karena keberadaan produksi tersebut. Selanjutnya adalah eksternalitas negatif dari produksi. Biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat atas kegiatan produksi dan hasil produksi lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya adalah grafik eksternalitas positif produksi. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa social cost yang dirasakan oleh masyarakat sekitar
lebih besar dibandingkan dengan private cost yang dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memproduksi lebih sedikit barang atau market quantity dibandingkan dengan nilai idealnya atau socially optimal quantity. Selanjutnya adalah eksternalitas positif konsumsi. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa private marginal benefit lebih rendah dibandingkan dengan social marginal benefit. Oleh karena itu, orang-orang mengkonsumsi barang lebih sedikit atau market quantity dibandingkan dengan nilai idealnya atau socially optimal quantity. Hal ini disebabkan inefisiensi di mana barang bereksternalitas negatif tidak cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, eksternalitas konsumsi yang positif dan negatif. Eksternalitas konsumsi yang positif terjadi apabila kuantitas konsumsi optimum lebih besar daripada kuantitas keseimbangan pasar. Selanjutnya, eksternalitas konsumsi yang negatif terjadi apabila kuantitas konsumsi optimum lebih rendah daripada kuantitas pasar. Eksternalitas negatif produksi. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa private cost MPC yang ada lebih kecil dibandingkan dengan dampaknya atau MSC. Oleh karena itu, perusahaan dapat memproduksi barang lebih banyak pada Q2 dibandingkan nilai optimalnya pada Q1 jika sudah memperhitungkan eksternalitas. Inefisiensi pasar ini menyebabkan terjadinya dead weight loss welfare yang disebabkan oleh overproduksi barang atau jasa bereksternalitas negatif. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya dinaikkan private cost-nya agar setara dengan marginal social cost atau MSC. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan atau denda kepada perusahaan. Contohnya, polusi udara yang disebabkan oleh produksi dan distribusi barang dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan bangunan atau yang disebabkan hujan asam, serta menimbulkan penyakit pernafasan dan penyakit kulit bagi penduduk sekitar. Polusi air yang disebabkan oleh produksi dan distribusi barang lewat laut juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan. Pencemaran air yang parah juga dapat mengurangi jumlah air yang dapat diminum dan dimanfaatkan oleh manusia. Eksternalitas negatif konsumsi. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa social marginal benefit atau SMB lebih rendah dibandingkan dengan private marginal benefit atau PMB. Oleh karena itu, orang-orang dapat mengkonsumsi barang lebih banyak Q1 dibandingkan dengan jumlah idealnya Q2. Hal ini juga menyebabkan terjadinya dead weight loss pada segi welfare masyarakat umum. Inefisiensi ini disebabkan oleh overkonsumsi barang bereksternalitas negatif. Contohnya, kekebalan antibiotik yang disebabkan oleh konsumsi antibiotik secara tidak terregulasi oleh orang-orang dapat merugikan masyarakat. Hal ini mengharuskan perusahaan menciptakan antibiotik yang lebih kuat dan masyarakat membeli antibiotik yang lebih mahal. Solusi swasta untuk eksternalitas. Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta atau perorangan dan kelompok berkenaan dengan penanggulangan eksternalitas itu sama saja, yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Jenis solusi swasta. Inefisiensi pasar akibat eksternalitas tidak selalu harus atau bisa diatasi oleh pemerintah. Ada kalanya masalah eksternalitas dapat diatasi dengan peningkatan standar moral. Salah satu contoh solusi swasta adalah derma atau amal yang diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas. Kebijakan publik mengenai eksternalitas. Ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh pemerintah untuk menanggulangi suatu eksternalitas.
yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan atau pendekatan dan kontrol atau command and control policy. Yang kedua, menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan pasar atau market-based policy. Regulasi atau peraturan. Untuk mengatasi masalah eksternalitas yang akan bertambah parah atau menurut perhitungan akan parah, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan sesuatu kepada pihak-pihak penyebab dan sumber eksternalitas itu. Ini adalah pendekatan hukum dan kekuasaan. Pajak Pigovian dan subsidi. Pajak Pigovian menetapkan harga hak untuk menghasilkan polusi, sama seperti pasar mengalokasikan barang-barangnya pada pembeli yang paling menghargai barang-barang itu. Pajak Pigovian mengalokasikan polusi pada pabrik-pabrik yang menghadapi biaya paling besar untuk mengurangi jumlahnya. Izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan. Izin berpolusi dapat diperjualbelikan adalah di mana perusahaan-perusahaan yang paling mampu menurunkan polusi akan menjual haknya berpolusi, sedangkan perusahaan yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menurunkan polusi akan menjadi pembelinya. Perspektif Islam. Pada dasarnya, prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Ikrar atau janji akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam. Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb alam semesta, maka segala kegiatan ekonomi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.